satu sesi tentang bagaimana kita mengelola keuangan personal. Pada sesi sebelumnya, Bapak Bagus sudah menyampaikan bagaimana setiap orang mempunyai cita-cita kesejahteraan. Saya mau tanya ke seluruh teman-teman yang hadir di sini. Dari ukuran kesejahteraan yang kita bayangkan, apa yang belum dicapai pada saat ini? 5 detik berpikir. Apa ukuran kesejahteraan masing-masing yang belum tercapai saat ini? Apa, Mas Roy? Rumah. Belum ada. Kemudian Mas Adit? Pak Toto? Sudah tercapai. Pak Andre? Sapi belum ada. Setiap orang mengalami tahapan dan akan berproses mencita-citakan sejahtera. Salah satu yang harus kita kuasai untuk sampai pada sejahtera adalah ini: cerdas mengelola keuangan personal. Gambarannya secara utuh seperti inilah bagaimana kita mengelola keuangan. Jadi ada yang namanya gentong. Ini gentong air atau gentong keuangan kita yang ada banyak hal yang harus kita kelola. Orang bisa dikatakan sebagai sejahtera, khususnya dalam hal finansial, kalau air ini cukup untuk bergerak bagi personal yang berada di dalamnya, tidak terlalu sempit untuk dimasuki dan leluasa bergerak. Pada sesi ini saya mau mengenalkan ada salah satu teori yang memastikan kita mengikuti 12 aturan pengelolaan keuangan pribadi. 12 itu kita mulai dari yang pertama, menentukan sasaran keuangan. Kita mesti punya, seperti teman-teman tadi sampaikan, kita punya visi. Apa sih tujuan keuangan kita? Ini akan membentuk gentong macam apa yang akan kita buat. Kemudian yang pasti harus seimbang dengan gentong itu adalah gaya hidup. Ini gaya hidup ini paling menentukan. Kalau kita mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, ya ini akan menjadi penuh sesak nih gentong ini, sehingga tidak ada lagi air yang tersisa, tidak ada lagi kehidupan yang bisa kita nikmati. Kemudian selain gambaran besar seperti itu, kita mesti memperhatikan aliran-aliran keluar dari gentong. Ini ada banyak keran yang menandai pengeluaran-pengeluaran kita, dan semuanya ini ada katupnya, ada pengontrolnya, keran, dan semuanya ada di dalam kendali kita. Ini tidak muncul begitu saja, tapi ini harus kita kendalikan. Poin pengeluaran ini adalah yang utama, karena kita punya kewajiban-kewajiban, kita mesti bebas dari hutang. Maka angsuran yang tepat waktu, kapan kita akan menyelesaikan hutang, kemudian juga memposisikan catatan kredit kita itu bersih, itu utama. Kemudian ada lagi pengeluaran-pengeluaran yang lain seperti yang rasional memang kita butuhkan. Kemudian ada biaya peluang. Biaya peluang itu gini, kalau saya saat ini punya peluang untuk mengikuti pelatihan ini, sedangkan sebenarnya saya pengen ada di rumah gitu ya, maka saya butuh effort, ada biaya yang saya keluarkan untuk peluang yang saya mau dapatkan. Dan tentu saja peluang ini akan membangun kita untuk punya pemahaman yang lebih kuat tentang kesejahteraan kita. Di dalam gentong ini juga kita mensyaratkan diri sendiri untuk paham tentang nilai waktu dari uang. Uang 1 juta tahun ini, kalau 5 tahun lagi tentu nilai waktunya udah berbeda kan? Kalau tahun ini mungkin 1 juta kita bisa beli apa 1 juta itu? 1 gram emas sekarang 1.400.000 gitu ya. Mungkin 5 tahun lagi kita nggak bisa
Seperti itu. Kemudian juga ada efek majemuk dari uang. Uang bisa berefek positif juga berefek negatif pada kita. Maka disebut orang yang sejahtera itu bukan melulu dia punya uang yang tak terbatas, tetapi adalah kebijaksanaan mengelola keuangannya. Pemahaman yang berikutnya yang harus terus-menerus kita gali adalah menganalisis resiko-resiko yang sesuai dengan yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita mengambil resiko, misalnya mengambil hutang yang jauh melebihi dari kemampuan kita, misalnya itu. Kemudian 3 poin terakhir itu adalah tabungan. Tabungan ini wajib, dan ini masih kita tutup nih, nggak boleh kita keluarin, nggak ada keran di sini kan. Jadi kita gunakan dalam situasi darurat. Kemudian ada investasi yang harus terus-menerus kita tambah supaya aset kita juga bertambah. Kemudian yang utama adalah diversifikasi sumber penghasilan sehingga ada banyak aliran yang masuk ke dalam kantong kita. Di bagian terakhir teman-teman, saya mau mengajak kita untuk menguatkan diri, karena keseluruhan dari pengelolaan keuangan personal itu tidak bisa kita lakukan tanpa komitmen. Ini adalah bagian yang bisa kita gunakan sebagai instrumen untuk menguatkan komitmen